Alhamdulillah allazi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Al ayat wal hadis. Ibu-ibu, bapak-bapak, diullah wa dirahman. Alhamdulillah, qudrah dan iradah Allah di kesempatan yang berbahagia ini, detik-detik menjelang puncak haji, semoga segala aktivitas ibu bapak semuanya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita beberapa saat lagi akan melaksanakan puncak haji, dan insyaallah mudah-mudahan ibu bapak meraih predikat haji yang mabrur. Dan tentunya dalam keadaan selalu sehat walafiat dan pulang ke tanah air dalam keadaan insya Allah kita senantiasa digolongkan menjadi hamba yang bertakwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kafilah Persis yang dirahmati oleh Allah, daramang sadayana. Alhamdulillah, naon ibu bapak. Bios ngadeg ieu teh. Supados para lugu awatos dipekan. Alhamdulillah ya. Walaupun keadaan seperti ini, tapi tetap kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Karena memang Rasulullah itu di Madinah ya, di Madinah nanti ibu bapak akan ke Madinah ya, senantiasa memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Dan di antara sahabat itu menyampaikan kepada para sahabat memuji kepada Allah dalam situasi apapun. Makanya dalam sebuah hadis, maka Rasulullah SAW itu kalau merasakan kenikmatan, merasakan sesuatu hal yang baik, melihat ya begitu ya, maka Rasulullah memuji Alhamdulillah. Tapi ada kalimat setelahnya, Alhamdulillahillazi. So ada yang tahu? Doorpress kan? Haji lah doorpress mana? Alhamdulillahillazi bini matihi tatimus shalah. Begitu yang Rasulullah sampaikan, memuji kepada Allah sesuatu yang baik ya Bu ya. Makanya alhamdulillah ibu bapak juga sekarang merasakan ada yang nikmat-nikmatnya, maka kita puji Allah. Alhamdulillahillazi bini matihi tatimus shalah. Ibu bapak-bapak mau bareng sok simpuling heula. Alhamdulillah allazi bi nikmatihi sholihat. Cukup ngebaca apa? Sedangkan kalau Rasulullah mengalami merasakan sesuatu yang tidak baik ya, gitu yang tidak enak begitu ya, maka tetap memuji kepada Allah. Seperti sekarang dalam kondisi dipecah-pecah ya, rombongan kita sudah puji kepada Allah. Apa pujiannya? Alhamdulillah, cuma pakai tambah sedikit. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang menimpa kepada kita. Makanya ibu bapak kan barusan ibu pada raman alhamdulillah, sok sanos anu karaosnya. Naon karaos? Tuh sampean kesampuran hormati proromeheun ya. Wah, sudah proromeheun pergerakan luar biasa kan? Nah, inilah ibu bapak, tetap kita senantiasa memuji kepada Allah. Dan alhamdulillah ibu bapak diizinkan saat ini berangkat ke tanah haram. Masya Allah, dengan berbagai macam kesusahan, kepayahan, dan inilah salah satu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua kafaratun akan digugurkan dosa-dosa. Bersyukur kepada Allah. Sahabat kita, saudara kita, ada yang bertahan. Sudah last minute beberapa hari yang lalu
tidak bisa masuk ke sini. Ada yang sudah muada asapa, syukuran ya gitu ya. Kemudian undang itu sana, undang sini kan begitu. Tapi semuanya adalah izin Allah. Makanya ibadah haji adalah salah satu dhuyufullah. Sebagai tamu Allah, dhuyufur rahman. Ada orang yang ingin atau kan ariku Allah tadi dia betul biasa. Walaupun jabatannya seperti apapun tidak bisa. Ibu bapak ya, walaupun barangkali pangkatnya seperti apa tidak bisa. Inilah adalah izin Allah. Tapi ibu bapak, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan doanya, dengan munajatnya kepada Allah, Allah izinkan. Walaupun masya Allah dalam keadaan yang luar biasa ya ibu bapak ya, rasa dan sekarang pun sudah ada yang lumayan batu pilek ya, terus non ibu kita radang dan begitu nggak apa-apa ibu bapak ya, yang penting jaga stamina, arahan dari dokter kita siapkan itu semua ya. Nah, dan ibu bapak yang dirahmati Allah, yang paling puncaknya kita bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu ibu bapak ya konsepnya dua, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itulah namanya syukur. Menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan ini kuncinya, sesuai keinginan Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, kalau sesuai dengan keinginan Allah, insya Allah ibu bapak kita akan mendapatkan oleh Allah, akan diberikan tambahan. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambah. Tambah apa? Tambah nilai, tambah barang. Orang kafir lebih dulu ya, orang kafir lebih hebat, nambah nilai, nambah barang. Tapi bagi kita seorang yang beriman, yang disebut dengan nambah tadi la azidannakum, pasti Allah akan tambah. Satu adalah tambah kemudahan. Allah berikan kemudahan. Inilah yang tentunya menjadikan harapan kita. Ya, alhamdulillah ibu bapak, walaupun di awal luar biasa ya kedatangan ke sini, Ustaz Ihsan, masya Allah, kelihatannya capek ya, ngatur sana ngatur sini. Tapi akhirnya ada kemudahan tidak? Ada kemudahan. Dan itulah ibu bapak orang yang bersyukur sesuai dengan keinginan Allah. Jangan memaksakan, pemerat kedawang, mau asyik, maka begitu ya. Tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kata Allah dalam haji itu la rafasa wala fusuqa wala jidala, ditempuh oleh kita semua. Ditahan luar biasa. Akhirnya Allah memberikan kemudahan ya. Itu satu. Yang kedua, tambah apa lagi? Ini yang paling penting, tambah keberkahan. Berkah semuanya. Harta kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita keluarkan, insya Allah akan berkah ya. Kemudian juga tenaga kita yang sudah kita korbankan, insya Allah berkah. Karenanya orang yang bersyukur itu pasti Allah akan tambah apa tadi? Kemudahan. Dan yang kedua pasti Allah akan berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada ibu dan bapak semuanya melaksanakan puncak ibadah haji, dan insya Allah berkah dalam segala aktivitas kita semua ya. Baik ibu bapak, mohon izin itu ya, tadinya tidak ada agenda untuk tausiah ya, tapi dikarenakan Ustaz Ihsan tadinya pingin silaturahim saja ke sini ya, tapi diperkenankan untuk silaturahim dengan ibu bapak. Alhamdulillah ini sebuah keberkahan yang mudah-mudahan tadi kita harus senantiasa bersyukur kepada. Bersyukur ibu bapak. Ternyata ibadah kita ini yang pertama, jangan cepat menuju insya Allah digugurkannya dosa-dosa kita. Jangan cepat digugurkan dosa-dosa. Bukankah Rasulullah tadi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratu. Umroh ke umroh itu adalah menjadi pengukur dosa. Apalagi ibu bapak menghaji, insya Allah ya sebentar lagi. Maka inilah jalan cepat digugurkannya dosa. Kenapa? Karena kita semua merasakan punya kehilapan, punya kealpan. Laras dan coba kurang tes ayeuna. Di siapa di antara ibu dan bapak yang sampai sekarang merasa steril dari dosa? Coba. Ayatnya? Ayat. Serius ini teh? Salah dosa itu teh? Astagfirullahaladzim. Untung lain ngacung pamean ngacung eta dosa. Ini kita dosa. Ya, kenapa sombong? Suci. Bukan kalau mengatakan pala tuzakku anfusakum, maka tidak ada yang bersih
Dari jiwa-jiwa kita ini dari kehilapan, kealpaan yang mengakibatkan dosa, kan begitu ya? Tidak ada yang bersih. Karenanya ibu bapak, seorang hamba mukmin yang terbaik adalah yang senantiasa mengakui kealpaannya, kemudian memperbaiki. Itulah seorang mukmin yang terbaik. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Awwabin itu berulang dosa, bahkan bisa jadi berbanyak dosa tapi bertobat. Allah mencintai daripada orang yang merasa dirinya soleh tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat. Karenanya ibu bapak, insyaallah haji ini adalah adalah kesempatan, peluang emas kita untuk senantiasa kita membersihkan jiwa-jiwa kita dari kesalahan dosa-dosa kita. Makanya beruntung ibu bapak, alhamdulillah, bukankah Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang yang senantiasa membersihkan diri. Walaupun dalam kondisi capek, lelah, betul kan itu ya? Kemudian juga lumayan kan jaraknya dari sini ke sana bolak-balik gitu ya. Walaupun pas pulang banyak hikmahnya. Ada yang bawa kerese di dalamnya entah apa ya. Ibu-ibu yang paling rajin sudah Baitullah ke Baitullah, masya Allah luar biasa ya. Baitullah ke Baitullah, jumrohnya sudah di Payung, bisa kita jumroh kan nanti ya tanggal 10 nanti. Tapi ibu-ibu sudah kreatif, jumroh realnya luar biasa ya, kreatif sekali ya. Bapak-bapak mah sudah, ibu-ibu mah alhamdulillah, bapak-bapak astagfirullah, pegang yang keras ya Pak ya. Nah, kafaratun menjadi penghubung. Alhamdulillah ibu bapak ini jalan cepat, jalan ekspres ibu bapak. Makanya jangan sia-siakan, jangan dimubazirkan. Kita melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk jadi duyufullah, tamu Allah di Rahman, masya Allah. Makanya ibu bapak, ayo kita senantiasa mengajari. Kenapa sih kita ada kesalahan? Ya karena pertama ibu bapak kita turunan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam punya kesalahan kan? Apa kesalahannya? Nah, makan buah saur-saur buah oli. Buah kesemak punya syajaratul khuldi disebutnya ya. Melanggar apa yang sudah Allah perintahkan, jangan engkau mendekatinya, kan begitu ya? Hati-hati ini. Makanya ihram itu muharramatul ihram, larangan-larangan ihram itu adalah seperti gambaran. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, kamu jangan begitu. Ini nyatanya kan sering banyak ya yang melanggar ya, misalnya sikapnya kan begitu kan, masya Allah. Nah inilah salah satunya ibu bapak. Makanya kata Allah kepada Nabi Adam, wala taqrabah hadis saja, jangan kau dekati pohon ini, kan begitu. Tapi kan dilanggar, kan begitu ya, didekati siapa? Oleh Nabi Adam. Nah itulah kesalahan. Kenapa? Karena tadi ada godaan. Godaannya adalah syaitan, luar biasa. Setan itu ibu bapak sifatnya. Jadi ketika menggoda kita itu sifatnya setan. Kalau jarum paling lama ibu ulun ke kanan, namanya eta teh iblis. Al-Baqarah 34, Al-Baqarah 36. Ketika menggoda iblis itu jadilah setan, fa'azallahu asy-syaitan anha fa akhrajahu mimma kana. Maka ketika menggelincirkan jadilah setan. Anu ngajarum paling lama eta teh iblis. Jadi setan teh saha? Iblis. Diulang, hari setan, hari iblis, malah ulang setan dari, ulang balik dekok. Setan iblis setan ya. Setan itu adalah iblis. Iblis siapa? Bangsa jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Terus ke Aba wastakbaro. Al-Baqarah 30, Al-Kahfi 50 sama dengan Al-Baqarah 34 awalnya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Oh, sadaya adalah iblis itu bangsa jin yang fasik, yang menyimpang dari Tuhannya tuh. Dari Tuhan yang menyimpang, tidak mau sujud, kan gitu ya. Gitu. Oh, itu mah ada jin yang tidak menyimpang, ada jin yang mukmin. Kemarin ibu bapak sudah lewat maklah kemudian masjid jin, tajam sana, kayak panggil. Nah nanti ada masjid jin. Masjid jin itu adalah dialognya Rasulullah dengan bangsa jin.
akhirnya berbondong-bondong masuk beriman kepada Nabi. Lihat surah Jin. Jadi abadikan oleh Allah, nanti ada maklah kuburannya Khadijah, di 50 meter lagi adalah masjid Jin. Itu adalah masjid Jin. Jin, ya, jin itu tidak kelihatan, tidak nampak. Hanya Nabi saja yang bisa berdialog, kita tidak bisa. Yang nampaknya namanya insun, manusia. Ini menampak. Jin mah nggak kelihatan. Di sini jin ada nggak? Ada. Insya Allah jin yang berimannya tidak ada. Makanya man za'ama anna ra'a jinna abtola syahadatu, siapa yang pernah menyangka dia pernah melihat jin, batal persaksiannya. Tuh sampai begitu ya. Makanya ibu bapak yang nampak-nampaknya manusia, ini manusia ins. Maka Allah sandingkan manusia yang nampak itu namanya insun. Wa ma khalaqul jinna wal ins ya ma'sarul jinna wal ins. Al-ins nampak ini nampak. Makanya aneh, kami ayah bapak-bapak, ibu-ibu anu sok susurumputan berarti terjadi bahaya. Ayah itu ayah bapak sok nyawehannya bari nyumput geuning eta, berarti si bapak terjadi jin. Si ibu ge ayahnya nyangka taat sis anu saroge ibu, berarti susurumputan berarti ibu terjadi jin. Kan ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, itulah anatominya terkait dengan jin. Karena mengkoda luar biasa, janjinya luar biasa. An-Nisa 118. Ketika Allah melaknatnya, la'anallah, yang setan itu iblis itu, la'anallah, Allah melaknatnya. Qala la'attakhidana min ibadika nasibal mafruḍ. Sungguh benar-benar ya Allah, saya akan menjadikan hambamu itu manusia. Kita semua direnggut jiwanya supaya tidak berhasil, supaya tidak sukses, supaya tidak mabrur, ibu bapak. Inilah janjinya. Luar biasa. Makanya larangan-larangan tadi itu hati-hati. Terutama lisan sikap. Karenanya ibu bapak puncaknya kata Rasulullah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un, haji yang mabrur tidak ada lagi balasan setelah digugurkan dosa. Kalau benar ya, maka dia itu akan menjadi haji yang mabrur. Oyong mabrur. Orang mana mabrur? Bukan. Mabrur, ibu mabrur. Ayo kita raih. Bagaimana cara meraihnya itu sampai kalau mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah. Nah karenanya ibu bapak insya Allah ya kita akan raih. Sebentar lagi puncak haji kita raih dengan sebaik mungkin. Luar biasa sekarang godaannya itu luar biasa. Awalnya luar biasa. Kadang-kadang sampai kesal jengkel. Ayo kesal tuh. Sudah kesal. Ya, hati-hati itu syaitan begitu. Agenda setan itu surah An-Nisa 119-nya. Adillahu, menyesatkan pikiran, menyesatkan jiwanya. Wala umaniyanahu angan-angan, kan begitu ya. Kadang-kadang timbul bagaimana bayangan lamunan-lamunan, atau si jelaskan ku sa-isa teh kaya gambaran mina, kaya gambaran apa ya, dan harus fasilitas kan begitu ya. Nah kadang-kadang itu sudah ikuti saja. Nah karenanya supaya meraih kemabruran ada 5. Singkat ya. Ada 5 saja nih buat ibu bapak supaya mabrur, jaga kemabruran. 1, ibu bapak ya, tanamkan semuanya ibadah kita ini dari mulai keberangkatan bahkan sebelum berangkat sampai di tanah haram ini, luruskan niat kita. Luruskan ya, niatnya adalah karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yuk luruskan niat. Wa'ati walillahi ala nas, karena Allah lah. Luruskan ya. Niatnya karena siapa? Allah. Ya, karena Allah. Karena itu ibu bapak hati-hati ya. Jangan ingin dikasih label suka nanti kalau pulang selesai haji. Kasih label haji, haja ya. Kalau ibu bapak kan sudah tahu di sini. Orang-orang sasar mengatakan haji kan begitu ya. Apa itu namanya? Negur, cik atau haji mengantri tebaris kan begitu ya. Makanya disebut haji. Haja, torik, yang jadi torek. Nah, jadi ibu bapak luruskan niatnya apa? Karena Allah. Ya, karena kadang-kadang nanti kalau sudah pulang ada nyebut damang, padahal sudah haji yang sudah berpayah-payahan. Kadang-kadang suka celtup saja. Akan geus haji ya teh. Terus 2 kali haji naon gitu. Pertama haji Muhyiddin ya. Enggak boleh ibu luruskan niat saja. Lucu jangan. Kalau ada orang lain menyebutkan Bu Hajah Damang boleh nggak? Boleh. Pak Haji Damang boleh nggak? Boleh, itu silakan. Yang penting kitanya jangan ya luruskan niat karena Allah, tanamkan karena Allah, karena luar biasa. Kadang-kadang minta sertifikat, insya Allah ya maaf
beasiswa tidak ada yang minta sertifikatnya, jangan, nggak bisa, nggak ada difasilitasi ya. Tuh. Yang kedua, ekspektasi. Hati-hati ini karena Allah. Kadang-kadang mau banding-bandingkan, nah hanya abi maki itu gitu mah tuh di mana itu teh tuh tawar jam-jam mah meniraos, udah jangan dibanding-banding. Kadang-kadang dibandingkan sampai raos di hotel di Indonesia, betul ya, daripada di sini bercapai saja, jangan dibanding-bandingkan. Kalau sudah membanding-bandingkan, aduh nantinya menggerutu. Kalau sudah menggerutu, nikmat tidak? Tidak akan nikmat. Padahal makanan teh enak, tapi kalau sudah menggerutu nikmat tidak? Tidak nikmat. Padahal minuman teh enak, tapi kalau sudah menggerutu, ayo berlapang dada. Kuncinya adalah berlapang dada. Kami yakin ibu bapak sekarang masya Allah karena buah dari lapang dada, alhamdulillah sekarang sudah bisa mendapatkan merasakan nikmatnya di sini ya. Sudah dapat kamar, sudah dapat makanan minuman, lapang dada kunci. Karena kalau sempit dada, sempit hati, sebesar, sekecil apapun masalah akan jadi gede. Ya, akan jadi gede. Tapi kalau misalnya kita lapang dada, banyak masalah pun, gede masalahnya insya Allah akan siap mampu menghadapinya. Kan gitu. Itu tak gara-gara sempit hati, eta, kepira, makanan salah kamar, ngeburutu, beres. Kadek hati-hati, harus bismillah, oh mungkin salah. Alhamdulillah diumumkan saja, saya belum dapat, kan begitu ya, selesai. Lalu itu kunaon sih, karote mending ewang-ewang tingkah api. Gak boleh, ya ibu bapak. Ayo, ekspektasi kita ya, jangan dibanding-bandingkan. Luruskan niat, yaitu karena Allah. Kata kuncinya, jangan menggerutu. Ya, tahu nggak Bu? Menggerutu, hati-hati. Yuk, siapkan ini, apalagi sekarang puncak haji luar biasa. Belum menghadapi cuaca, belum menghadapi situasi apapun di sana. Ayo saling membantu saja. Insya Allah akan berikan kemudahan. Kuncinya tadi, luruskan niatnya karena itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak supaya mereka kemakmuran, siapkan bekal. Ya, bekalnya alhamdulillah sudah disiapkan. Siapnya ada PC, bekalnya ya ada 3 bekalnya, ada PC, pesat, fase fisik, alhamdulillah. Jadi ngobrol sadar alhamdulillah masih jalan-jalan di depan ke sana gitunya, kira-kira kene sok jalan di dia kamu Masjidil Haram mana gitu ya. Siapa tapi entah ayeuna lagi bahaya, tapi fisik olahraga perlahan-lahan karena memang ini fisik semuanya. Ibu bapak kan sudah merasakan bahwa fisik sa'i fisik belum, sekarang lagi manuver nanti kita ke Mina, besoknya kita persiapan ke Arafah, kemudian tanggal 10-nya malamnya ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi. Jumroh apa? Arafah. Setelah itu manuver yang lainnya, ya Allah. Fisik bukan? Makanya fisiknya siapa? Setelah bapak ada yang kerasa segera. Ya, tapi kalau sudah ngedrop, istirahat berobat. Begitu. Nah itu salah satunya. Jadi fisiknya harus kita siapkan. Belum lagi yang kedua di samping fisik apa tadi? Pesak, tapi pesak mana sudah terjamin kan ibu bapak ya? Makan sehari seberapa kali? 3 kali. Ibu bapak kemarin di rumah sudah ditimbang kilo badan? Lupa. Sok sekarang timbang lagi gerak. Naik turun. Naik. Asal jajannya. Jadi apalagi nikmat yang sudah Allah berikannya enak. Jangan terlalu banyak Pak. Pesaknya itu. Kemarin tuh 500 juta yang buka JKS yang sudah bayar terscreening harus dikembalikan lagi. Nggak boleh, jangan banyak-banyak. Sudah, kalau alhamdulillah sudah makan. Paling yang ibu bapak pikirkan apa? Oleh-oleh ya. Tapi muat tidak? Morma, sator, kacang, 2 ton. Ibu kan jumlah lagi seberapa besar? 23 ya? 32 kilo. 32 kilo ibu bapaknya. Oh masih kargokan aman. Tuh, aman insya Allah. Makanya ibu bapak jangan memaksakan. Ya. Satu bunga tuh kau sering di pasar baru salgeng clean ibu bapak gitu rumusnya. Jadi ibu bapak jangan memaksakan ya. Ayah kalau memaksakan mana tuh masalah kita sudah enak ya ibu bapak tuh. Walaupun fisiknya siap, pesaknya ya paling kali yang ala kadarnya saja ya gitu. Dan yang ketiga pasti tadi mental, siapkan mental. Kenapa ujiannya luar biasa di Bandung? Ibu bapak sudah menyiapkan mental luar biasa. Itu koper sebelum kita berangkat, ujian bukan? Tutup bukanya. Beres kan? Doa aja. Tuh,
Belum lagi kemarin di sini dipecah lagi, masya Allah. Dan jamaah kita ada yang satu orang yang barangkali Allah izinkan mudah-mudahan tahun depannya, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan yang meninggal yang terbaik ya. Di jamaah kita yang satu orang yang tertunda dari ini. Dan itu adalah ujian mental yang luar biasa. Belum lagi aktivitas isi interaksi satu sama lain sekamar, masya Allah luar biasa kan? In hiji resep asem hiji, tuh kan gitu. Mau hiji resep, nah udah itu, sudah mental siapkan Bismillah kita mau pasrah. Ya mengikuti saja. Yang penting kelopak ngenturgennya gitu. Tapi kita menyesuaikan saja. Jadi satu ibu siapkan di isi, kemudian hal yang ketiga mental luar biasa. Belum lagi di sini di sholawat ke sana bolak-balik dari turun di Sim Amir ya tadi Bu ya, jalan itu masya Allah kan luar biasa kan gitu. Tapi itu semua adalah kita lalui kalau kita insya Allah betul-betul melapangkannya. Jadi yang pertama ibu supaya mabrur luruskan ya niatnya karena kata kuncinya apa ibu bapak? Nurutum tos. Yang kedua adalah siapkan bekal. Bekalnya apa saja Pak? Isi, pesak, hasil. Kalau pesak nomor sekian lah. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga supaya mabrur tata cara ibadahnya sesuai dengan pedoman Rasul. Insya Allah ya. Di jamiah kita luar biasa ketatnya ya. Makanya sesuai dengan pedoman Rasul. Kata Rasul kudu ani mana sikap. Ada yang dengar? Saya belum sadar itu atau sudah di-share mungkin oleh Ustaz misalnya. Itu apa nasihat Imam Sudais yang hari apa kemarin pas waktu saya menyampaikan tausiah ya. Luar biasa itu. Ternyata hati-hati tata caranya sesuai dengan pedoman Rasul. Jangan menyalahi, jangan menyelisih. Tawaf berapa putaran? 7. Mungkin imam buat kena kayak 70 sah tidak? Enggak bisa. Sahi berapa? 7. Jangan memaksakan ya dalam artian kalau sudah capek boleh istirahat. Boleh. Nanti dilanjutkan tuh sepotong sedikit. Insya Allah. Ini pedoman yang diberikan pedoman oleh Rasul tata cara. Hati-hati itu. Hajar Aswad kadang-kadang luar biasa ingin berlomba sampai dia sikut sana sikut sini kan gitu. Kemarin itu ada terlaporkan ibu, seorang ibu sudah dibuka kerudungnya dan ternyata dia diperas oleh joki. Joki lah ibu. Dia joki tadi dia. Sampai dia diperas 4.000 real. Coba bayangkan ya. Karena memaksakan. Sudahlah ibu bapak jangan memaksakan. Walaupun boleh ya. Kalau kita mencium ngecup boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bisa istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bisa isyarat tanpa dikecup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sama. Derajatnya sama ibu. Sama seperti sholat kan sholat itu pokoknya adalah berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu utang bobo ibu, utang tidur berbaring ya. Pahalanya sama tidak? Sama ya, pahala sholatnya sama. Kalau tidak mampu istiqbal ya istilah. Kalau tidak mampu istilah isyar pahalanya sama. Dan itu adalah jadi ibadah. Ulah maksakan. Kemarin ada beberapa contoh ya, itu mati yang lalu ya sudah lama. Sampai memaksakan ngobrol di makan di restoran. Alhamdulillah Ustaz. 2 orang itu ya sudah mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Di putaran keberapa? Di putaran mau ke akhir. Karena harus dalam tawaf, ibu ya. Jangan buju-buju karena sekarang itu banyak yang mau ngadodoho pas maghrib dan salik. Tos beres gak beretak. Kan itu nggak boleh dalam tawaf. Itu adalah pedoman dari Rasul. Tapi Ustaz. Anjir Ustaz sebenarnya Hajar Aswad yang mau disengit imam balik bau asem. Hari cek kata rencangan lagi jadi keseserian yang bumujang. Nah gitu Pak. Ya tuh kamu dihasem. Ya terus sekarang saya Ustaz dan dicium nauke lain Hajar Aswad. Tapi mastaka orang Afrika. Jadi ketika orang Afrika lebih duluan dia terlambat kecup ibu kan sami hidung kamu. Ulah maksakannya ibu bapak ya. Dan itulah salah satu yang orang Nabi kudu ani manasikan. Dan puncaknya nanti ibu bapak melalui proses walaupun nanti didorong tanggal 7 tapi nanti ihlal hajinya labbaikah hajanya pada tanggal 8 Zulhijjahnya di waktu pagi ya. Kemudian nanti kita
akan mabit di sana prosesi ya. Kemudian nanti ke Arafah tanggal 9, tanggal 10 malamnya ke Musdalifah, 10 paginya lagi kemana? Ke Mina, sampai mudah-mudahan selesai dan akhirnya mendapatkan kemudahan dari Allah. Dan insya Allah ibu bapak akan meraih predikat haji yang mabrur ya. Nah, asalkan tata caranya sesuai dengan pedoman. Yang ketiga, sedikit lagi ya singkat. Yang keempat ibu bapak, yaitu ini paling penting supaya mabrur, jaga lisan, pala ropas, wala fusuko, wala jidala. Jaga lisan, jaga sikap, udah itu saja. Inilah yang luar biasa yang akan ibu bapak hadapi dengan sangat berat sekali. Bukankah mungkin hari ini pun ibu bapak mungkin sekamar atau satu regu, satu karung, ada saja ya. Kadang-kadang lisannya, sikapnya kan begitu ya. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jangan memburu itu tadi, jangan mengucapkan yang kurang baik. Pak, tuh, bapak kan dengan suami, dengan pasangan, dengan istri, hati-hati pasangan yang tinggal. Ya Allah, kita orang haram mengejar aku, menerima rancu. Nah, di Bojo Adi menikir, tahu lah. Hati-hati di sana. Pak, terus tinggal orang Mesir, ya, orang Turki, ya, Masya Allah. Hati-hati lisan kita, jangan porno, jangan jorok. Ini kadang-kadang pinginnya begitu, coba nanti ibu bapak rasakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kadang-kadang ingin dilanggar. Seperti Nabi Adam, wala taqrabaha saja, dilanggar kan begitu ya. Nah, makanya ibu bapak sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Istighfar, zikir, ya bu ya. Kemudian qiraatul Quran, itu salah satunya untuk menahan kita, ya. Menahan dari godaan-godaan setan tadi kan. Setan itu adalah iblis itu adalah mensajikan begitu ya, jin yang menyimpang dari perintah Allah. Nah, makanya insya Allah jangan kita melakukan hal-hal yang betul-betul yang Allah langgar, yang Allah larang untuk kita semua, dan di akhirnya kita langgar. Pala ropasa, wala fusuko, wala jidal. Ketika tawaf juga sama. Ada kan sekarang sudah mulai padat. Kemarin saya tawaf menyobian pada menjelang maghrib, ya Allah, seret sini, seret sana. Dulu pernah ada jamaah itu, karena kan kita pun ada tanda kan, sal ya bu ya. Itu sal tandanya tawaf kapungkur, kantor pokok usaha. Akhirnya habis tawaf sudah kan, kalau disarankan pusat, bosan kan gitu, ada bosan aja gitu. Sok ibu mau biasa rombongan banyak ibu-ibu. Kalau tawaf kedua itu, yakin bu, kalau terang kurang mah terang jalannya, kasih amir terang kan gitu ya. Nomor berapa ibu? Bisnya 11 kan, apal usah. Tapi ketika putaran waktu akhir, saya lihat ibu-ibu, kita menuju di Takeang, orang Arab aku. Bedol pusing kuring teh, ada ibu kurang atuh di Takeang teh. Berciciwan keul atuh saya. Abi teh kunaon? Abi nu tawaf di ledo ku si eta ku si Arab. Keul cimit teh nu ku abi. Takeang orang Arab cimit teuing. Oh, atuh salah ibu. Salah si ibu ulah ibunya tong maksakeun tong pamitos ieu nyungkeun dan maafkan. Memaafkan saja ya. Nah, itu adalah salah satunya yang keempat, jaga lisan, jaga sikap supaya menuju kemakmuran kita. Jadi yang pertama ibu bapak tadi luruskan ya, niatnya karena apa Pak? Allah. Kata kuncinya apa? Jangan mengurutu. Yang kedua, siapkan bekalnya apa saja? Visi, pesa, pasir. Yang ketiga, tata caranya sesuai dengan pedoman Rasul. Yang keempat, jaga lisan, jaga sikap ya. Sekarang nih sedang mulainya ya, sudah puncak-puncaknya ini. Dan yang terakhir, istiqomah dalam ketakwaan ya. Wattaquni kan begitu kata Allah. Watajawadu, berbekalilah oleh kalian. Fa inna khairuz zadi taqwa. Ternyata yang paling baik bekalnya adalah takwa. Takwa itu tadi ya. Mental kita, sikap kita itu takwa. Jangan sampai ibu bapak rajin di dia ke masjid. Hari di tanah air deui ka masjid. Eta namina haji dul masjid. Haji kedua kan? Di sini kalau masa di sini Masjidil Haram rajin, ke masjid-masjid Nabawi rajin ya misalnya ya, gitu. Nanti di tanah air harus rajin, terutama bapak-bapak ya, berjamaah ke masjid. Gitu. Itulah takwa. Takwa itu bukan di Masjidil Haram saja. Takwa itu bukan di Masjid Nabawi saja. Takwa itu bukan di lingkungan haram di sini saja. Tapi takwa itu kapan saja, di mana saja. Insya Allah. Makanya ibu bapak kemarin diberi bekal kan? Oleh siapa? Oleh para yang mengantar dengan doanya Zawadakallahu
takwa wa ghafara dzambaka wa yasara lakal wa yarohai sumakunta. Jadi bekalnya takwa. Insya Allah kalau sudah ketakwaan ini kita raih, insya Allah akan terasa halawatul iman, lezatnya iman, dan insya Allah predikat mabrur akan kita raih dengan sebaik mungkin. Insya Allah ya, siap ya. Insya Allah kita jaga 5 hal ini. Satu apa ibu bapak? Luruskan niatnya karena kata kuncinya apa? Jangan menunggu ya. Yang kedua, siapkan bekal. Pokoknya sudah ya, isi pesa kasetnya ya. Yang ketiga, tata caranya sesuai dengan pedoman Rasul. Dan yang keempat, jaga lisan, jaga sikap. Yang kelima, yuk kita komitmen istiqomah dalam ketakwaan. Mudah-mudahan ibu bapak meraih predikat kajian mabrur Allah, dimudahkan dalam segala perjalanan ibadahnya, diberikan kekuatan agar bisa mampu melaksanakannya. Dan pesan terakhir, yuk bersama-sama gotong royong ya, ulah Pak Pak Andal, bismillah apa yang sudah kita bisa lakukan, apalagi dalam kondisi sekarang sedikit terpisah-pisah ya, bukan sedikit, banyak yang terpisah-pisahnya. Yuk kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah mudahkan jamaah haji kafilah Persis yang ada di Lubis Palang, ada di Jarwal, katanya gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan pula. Insya Allah dengan kebersamaan akan terasa nikmatnya. Dan ibu bapak, apa yang disampaikan nanti oleh Ustaz Ihsan, arahan-arahannya jaga dengan sebaik mungkin. Satu komando kita ya, supaya nanti kita akan lebih baik dan insya Allah kita akan meraih predikat dari kemampuan. Ingatin teman, kalau ada hal-hal yang menyimpang sedikit, misalnya sikapnya menggerutu, ingat istighfar bu, begitu ya, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi saya dengan ibu bapak mudah-mudahan penuh dengan makna, dan insya Allah sekali lagi kita semua meraih predikat haji yang mabrur. Salam dari Bandung katanya, dari skill PD di cabang-cabang buat ibu bapak. Semoga Allah senantiasa katanya diberi kekuatan, kesehatan gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Allahu yaqulu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.